melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hadapan-Mu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau di hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace.
Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat berbakti di Maranatha. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami ingin menaikkan puji syukur dan terima kasih atas perlindungan dan kasih setiamu Tuhan di hari-hari yang lalu. Kiranya Engkau terus akan menjaga kami masing-masing. Saat ini kami ingin memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang diberitakan dapat berbicara pada kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi pada saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berkumpul untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, meninggikan Tuhan, dan biarlah kita mempunyai satu kerinduan sehati sepikir untuk mencintai Tuhan dan memuji nama Tuhan. Di saat-saat seperti ini kita perlu kekuatan daripada Tuhan, dan kita tahu Tuhan kita itu baik. Biarlah kita menaikkan pujian syukur ini karena Tuhan memelihara saudara saya dengan kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ku bersyukur pada Bapa. Segala puji hanya untuk Dia yang mengasihi saudara dan saya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama Dia kita tidak akan takut, sebab tangannya yang kuat akan menopang kita semua. Tidak akan jatuh, tidak akan tergeletak. Biarlah hati kita tetap bersandar hanya kepada Dia. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Segala pujian syukur hanya untuk Dia saja. Haleluya. Haleluya. Maha besar Tuhan kita. Baiklah, kita akan masuk dalam bait-Nya dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, bersorak-sorai memuji Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kalau sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan nyanyikan satu pujian, setinggi langit dari bumi, begitu besar kasih Allah akan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini masih boleh berkumpul di tempat ini dan di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada, Tuhan, yang melihat kebaktian ini. Kami bersyukur masih bisa bernafas, diberi kehidupan, dan kami boleh berbakti kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan, supaya kami semakin hari hidup semakin layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus mengubah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan bantuan-Mu, terutama buat mereka yang sakit, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Ko Yongki semakin hari semakin sehat. Kami terus mendoakan beliau supaya semakin sempurna dan boleh menjadi saksi atas kekuasaan dan mujizat-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur untuk Cik Lucy yang operasinya kemarin sudah berhasil, dan kami terus berdoa supaya Engkau berkenan, Tuhan, untuk menyembuhkan mata Cik Lucy supaya bisa melihat kembali. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana-Mu indah, dan Engkau kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata untuk kami semua. Engkau pasti punya rencana yang indah buat Cik Lucy, dan kalau Engkau punya rencana, maka keajaiban akan terjadi. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk mereka yang masih bergelut dalam sakit penyakitnya, untuk Cik Liani,
untuk Ko Handi, untuk Ko Yakobus, dan juga Om Sing, papanya Feby. Kami berdoa supaya Engkau memberi keringanan dan kesembuhan untuk mereka, dan juga untuk keluarganya supaya tetap tabah, bisa mendukung dan membantu mereka yang sakit ini. Kami berdoa juga untuk kami semua Tuhan, supaya kami tetap beriman, semakin beriman, semakin tabah, semakin kuat, dekat dengan Engkau, dan semakin menggantungkan diri, berserah diri kepada rencana-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk para jemaat yang sudah lanjut usia, dan kami semua yang juga yang masih muda-muda ini, supaya Engkau jaga kami Tuhan dari segala sakit penyakit, terutama dari COVID. Bantulah kami Tuhan supaya kami terhindar dari penyakit ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk negara Amerika dan Indonesia yang saat ini sedang tidak stabil. Kami berdoa untuk keamanan negara ini supaya kembali normal Tuhan, dan terutama untuk Amerika yang akan menghadapi pemilu Tuhan, biarlah Engkau memilih pemimpin yang sesuai dengan rencana-Mu, dan keadaan negara ini stabil, tidak ada masalah. Dan juga untuk Indonesia yang terus bergejolak, kami berdoa supaya Engkau melindungi keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih banyak di Indonesia. Bantulah Tuhan supaya Engkau memberi kestabilan untuk negara Indonesia. Bapa, kami berdoa untuk kami semua jemaat-Mu di tempat ini, dan untuk gereja Maranatha, supaya Engkau menyertai gereja ini dan jemaat di tempat ini, supaya sesuai berjalan dengan rencana-Mu. Untuk pengurus-pengurusnya Tuhan, supaya Engkau bisa membawa gereja ini ke dalam rencana-Mu. Biarlah pekerjaan-pekerjaan kami di masa depan adalah pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan Engkau memberkati kami semua, jemaat-jemaat di Maranatha, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian bersama kami di Maranatha. Berkatilah kami Tuhan, sertailah hidup kami, Roh Kudus biarlah mengisi hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun kita berada. Kita akan membuka firman Tuhan pada saat ini dan membahas dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, hanya satu ayat. Dan ayat ini adalah ayat yang cukup populer bagi kita sekalian. Saya harap kita semua sudah paham akan ayat ini. Lukas 9 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi, kata Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada kesalahpengertian yang terjadi di kalangan orang Kristen selama ini. Kesalahpengertian itu adalah tentang apa yang dimaksud dengan menjadi Kristen.
Adanya agama-agama di sekitar kita seringkali berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan banyak orang sehingga berpikir bahwa kekristenan hanyalah sekedar salah satu dari sekian banyaknya agama yang ada di dalam dunia ini. Sehingga orang berpikir ya saya sudah Kristen. Padahal menjadi Kristen tidak sama dengan beragama Kristen. Menjadi Kristen, istilah Kristen sebetulnya adalah julukan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus, melakukan ajarannya, dan hidup seperti Yesus. Itu artinya menjadi Kristen. Yang mana hal ini sangat berbeda dengan beragama Kristen. Atau boleh saya mempermudah dengan dua istilah. Yang satu adalah menjadi pengikut Yesus, yang satu adalah beragama Kristen. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah memperingatkan murid-muridnya di dalam Lukas 9 ayat 23 ini, bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus menyangkal diri, satu, memikul salibnya setiap hari, dua, dan yang ketiga, mengikut Yesus. Loh, apa artinya mengikut Yesus kok ada dua kali? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Saya dulu juga berpikir seperti itu, kok ada mengikut Yesus dua kali ya? Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kenapa ada dua mengikut aku di situ? Nanti akan saya jelaskan. Jadi mari kita pelajari ayat ini supaya kita mendapatkan gambaran dan pemahaman yang benar, sehingga kita bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Itulah yang dikatakan Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak memerintahkan pergilah, jadikan sekalian bangsa orang Kristen, jadikan sekalian orang bangsa ke gereja, anggota gereja. Sebab menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus itu lebih dari sekedar menjadi orang gereja. Menjadi pengikut Yesus itu lebih dari sekedar dibaptis dan pergi ke gereja. Bahkan lebih dalam lagi, menjadi pengikut Kristus itu bukan sekedar, ya maaf kata, jadi pendeta atau jadi aktivis gereja, bukan. Nah, apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, pertama mari kita kupas ayat ini. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ada kata atau dua kata setiap orang. Apa artinya? Artinya tidak ada perkecualian di sini. Setiap orang, termasuk Anda dan saya, termasuk dia, termasuk mereka, termasuk tetangga, termasuk ayah ibu kita, termasuk anak cucu kita, termasuk mertua, menantu, pembantu, bos, juragan, teman-teman, sahabat, siapapun, setiap orang. Jadi tidak ada perkecualian, dan apa yang Yesus katakan di sini berlaku bagi setiap orang di dalam kelompok mereka, baik laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, kaya ataupun miskin, baik orang baru atau orang lama, sudah ke gereja atau belum ke gereja, sudah aktif di gereja atau setengah aktif atau kurang aktif atau tidak aktif atau aktif sekali, atau pendeta atau orang biasa, majelis atau jemaat awam, pengurus gereja atau bukan, setiap orang
tidak terkecuali Anda dan saya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Nah, kita bertanya, apakah ayat ini masih relevan untuk kita yang hidup sekarang ini? Ini kan perkataan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Setiap orang yang mau mengikut aku, pada waktu itu Yesus masih hidup dan melayani di atas muka bumi ini. Ya, mungkin ayat ini relevan. Tapi bagaimana dengan kita sekarang? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sekedar mau menjadi Kristen, beragama Kristen, atau mengikut Yesus? Karena di sini Yesus tidak memberikan batasan waktu. Setiap orang, baik pada masa lampau, pada masa kini, pada masa yang akan datang, meliputi seluruh kurun waktu. Setiap orang di sini mencakup siapa saja. Setiap orang yang mau mengikut aku, termasuk Anda di mana saja. Anda di Indonesia, di Hong Kong, di Jepang, di Korea, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Afrika, di laut, di darat, di udara, dimanapun kita berada, tidak ada perkecualian, tidak ada excuses, tidak ada dispensasi, tidak ada diskriminasi. Semuanya saja, anak kecil, remaja, kaum muda, orang tua, setiap orang yang mau mengikut Yesus. Artinya setiap orang boleh mengikut Yesus dengan latar belakang apa saja. Baik imam pada masa lalu, imam besar, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, anggota Sanhedrin atau orang biasa, nelayan atau pedagang, orang baik, orang kurang baik, orang jahat, pelacur, perampok, ibu rumah tangga, driver, lawyer, teacher, dokter, apapun profesi Anda, siapapun boleh mengikut Yesus. Dan di sini Yesus mengundang Anda dan saya, siapapun. Anda tokoh agama, Anda bukan tokoh agama, siapapun boleh mengikut Yesus dengan syarat-syarat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, syaratnya apa? Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Setiap orang yang mau mengikut aku. Apa artinya mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu bukan sekedar ya pakai kalung salib, ada tato salib di sini, ya pakai anting-anting salib, ya pakai cincin salib, pakai gelang salib, pakai gigi palsu, emas ada salibnya, ya di rumahnya ada salibnya, ya di mobil ada gambarnya Yesus, di dashboard ada gambarnya Yesus, di dompet ada gambarnya Yesus. Bukan. Apa yang dimaksud dengan setiap orang yang mau mengikut aku? Dan kata mengikut di sini berbeda dengan mengikut di bagian akhir nanti. Kata mengikut di sini diambil dari bahasa aslinya erkomai. Erkomai dengan arti harafiahnya maksudnya jikalau atau setiap orang yang mau datang kepadaku, mau mengikut aku, tertarik kepadaku, atau mau bersama-sama dengan aku, bukan sekedar menjadi Kristen, beragama Kristen, bukan sekedar menjadi anggota gereja A, B, C, D, E, F, G, bukan sekedar menjadi pengurus organisasi misi, organisasi Kristen ini, itu, dan sebagainya, bukan sekedar punya label Kristen. Jikalau atau setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus. Jadi sejak awal Yesus sudah memberitahukan kepada kita panggilan untuk mengikut Dia. Sebetulnya inilah panggilan utama Anda dan saya.
menjadi pengikut Yesus, bukan sekedar ke gereja. Kenapa bolak-balik saya katakan seperti ini? Karena pada kenyataannya banyak orang berpikir kalau saya sudah ke gereja, titik. Banyak orang berpikir pokoknya saya aktif di gereja, titik. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Senin lagi ke gereja. Nah, di luar gereja bagaimana? Ya pokoknya urusan nantilah. Pokoknya saya sudah ke gereja, ikut perjamuan kudus, dapat minyak urapan, nah sudah saya Kristen. Maaf Bapak Ibu, ada kesalahpengertian yang sudah terjadi bertahun-tahun, dan kesalahpengertian ini hinggap di dalam diri banyak orang sehingga menganggap kekristenan itu hanya ritual. Itu sebabnya ada banyak orang yang ke gereja hanya kalau minggu pertama, karena di gereja ada perjamuan Tuhan. Wah, saya mau kemana? Hari Minggu kemana? Wah, ini hari Minggu pertama. Aduh, saya mesti ke gereja, ada perjamuan ini. Dan kita lupa apa hakikat sesungguhnya menjadi pengikut Kristus. Bahkan ada orang yang puas sampai tahap-tahap tertentu di dalam perjalanan imannya. Ada yang puas sampai menjadi mahasiswa seminari, mahasiswa sekolah Alkitab, menjadi pengurus gereja, menjadi guru Injil, menjadi pendeta sekalipun. Karena berpikir, dan bahkan ada orang-orang berkata, "Nak, nanti kamu besar jadi pendeta ya." Tidak salah dengan menjadi pendeta. Saya juga pendeta. Anda mungkin juga yang menyaksikan tayangan ini, Anda juga pendeta. Tetapi panggilan Tuhan lebih dari itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, panggilan yang mulia, panggilan yang sejati adalah menjadi pengikut Kristus. Jikalau Anda menjadi dokter, jadilah dokter yang mengikut Kristus. Jikalau Anda menjadi guru, jadilah guru yang mengikut Kristus. Jikalau Anda adalah driver, jadilah driver yang pengikut Kristus. Jikalau Anda jadi pendeta, jadilah pendeta pengikut Kristus. Jikalau Anda jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga pengikut Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen. Ada satu kekeliruan besar jikalau kita menginginkan dan mengharapkan, mendoakan banyak orang menjadi Kristen. Sehingga muncul tuduhan kristenisasi. Ya, pokoknya kamu Kristen ya, kasih Indomie ya, pokoknya Kristen ya, kasih uang, kasih beasiswa, kasih sepeda, ya pokoknya Kristen, kasih lampu, kasih listrik, kasih kompor gas, kasih tabung gas LPG 3 kilogram, ya pokoknya Kristen. Bukan. Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Anda dan saya sekedar beragama Kristen dan KTP-nya Kristen. Dan di mobilnya ada gambar Yesus, di rumah ada hiasan dinding gambarnya Yesus, di dompet ada gambarnya Yesus. Bukan. Yesus memanggil saya dengan jelas supaya Anda dan saya menjadi pengikut Yesus. Hati Tuhan sudah jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, artinya mengikut Yesus, bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar melakukan ritual gereja, dibaptis, ikut perjamuan, ya, dan ritual-ritual yang lainnya. Bukan sekedar juga menjadi anggota gereja. Lalu bedanya apa? Nah, ini dia. Alkitab berkata bagian yang ketiga, setiap orang yang mau mengikut aku,
aku, ia harus satu, ia harus menyangkal dirinya. Nah, apa sih menyangkal dirinya? Saya mencoba untuk melihat terjemahan yang lain dan juga terjemahan dari bahasa aslinya. Kata yang dipakai adalah untuk menyangkal diri ini aparneomai. Dalam bentuk tatanan tata bahasa tentunya yang sesuai dengan bahasa aslinya ya, aparneomai. Nah, kata aparneomai ini ternyata di dalam penggunaannya juga dipakai untuk menunjukkan saat di mana Petrus menyangkal Yesus. Saat itu Petrus mengikuti Yesus pada waktu Yesus dibawa ke Yerusalem di rumah Imam Kayafas dan sebagainya. Dan Petrus ditanya oleh seseorang, apakah kamu kenal Yesus? Petrus menjawab, enggak, aku enggak kenal dia. Lalu saat ditanya, apakah kamu pengikutnya? Kamu tentu orang Galilea ya, nyata dari bahasamu. Petrus berkata, enggak, aku enggak kenal dia. Aku bukan pengikutnya. Aparneomai. Artinya apa? Aku tidak kenal. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Aku tidak ada hubungannya dengan Yesus. Pokoknya jangan bawa-bawa aku. Aparneomai, menyangkal Yesus. Nah, bagaimana dengan apa artinya menyangkal di setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Nah, menyangkal Yesus kita tahu, menyangkal pribadi yang kita kenal. Kita merasa dan kita mengatakan tidak kenal, tidak ada hubungannya, menolak, jangan sangkut pautkan, ya itu mudah. Tapi kalau dikatakan menyangkal diri sendiri, aparneomai, artinya apa? Berarti hal itu kita kenakan dalam diri kita masing-masing. Waktu kita menyangkal diri, Anda menyangkal dirimu sendiri, saya menyangkal diri kita sendiri, artinya bukan bertarak, bukan. Artinya adalah tidak memiliki hubungan, tidak kenal, menolak, berkata tidak. Bukan berarti kita menolak diri kita sendiri, bukan. Jangan salah mengerti. Maksudnya saya sedang ingin menggunakan kata yang tepat untuk menjelaskan apa sih maksudnya menyangkal diri. Menyangkal diri artinya tidak berasosiasi dengan diri sendiri. Atau kita berani berkata tidak kepada diri sendiri. Berani berkata tidak kepada kepentingan-kepentingan, kepada keinginan-keinginan, kepada kemauan-kemauan, kepada apa saja yang bertalian dengan kemauan, keinginan, kenikmatan diri sendiri. Atau dengan kata lainnya, berani berkata tidak kepada diri sendiri. Inilah yang bernama menyangkal diri. Misalnya, Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, jika seterumu atau jika musuhmu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, beri dia minum. Waduh, ini susah banget ini perintahnya. Ya, mengasihi saudara gampang, tapi mengasihi orang yang tidak suka dengan kita ini berat loh. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita ambil? Mau nggak kita melakukannya? Jikalau kita tidak menyangkal diri, kita akan berkata, peduli amat. Enak aja, dia yang salah, saya mesti minta maaf sama dia. Ya, mending ada yang berkata, lebih baik saya mati Pak Pendeta daripada saya mengampuni dia. Nah, keliru. Artinya berarti kita tidak menyangkal diri kita. Kita masih menyukakan diri kita. Kita masih memuja. Kita masih tidak berkata no kepada diri kita, tetapi kita masih terus membiarkan diri kita.
Ada suatu kali seorang hamba Tuhan cerita kepada saya, Pak, suatu kali saya ini dikecewakan sama Lion Air. Gara-gara transit dan saya sudah ditinggal pesawat yang harusnya membawa saya ke tujuan akhir. Lalu saya tanya, apa yang kamu lakukan? Ya sudah, saya tinggalkan semua kependetaan saya tinggalkan semua kekristenan saya maki-maki itu petugas Lion Air. Nah, ini bukan menyangkal diri, ini memuja, ini membiarkan emosinya dan membiarkan dirinya. Nah, ini yang terjadi. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal diri. Sebab apa? Kalau kita tidak menyangkal diri, kita sesungguhnya tidak bisa melakukan firman Tuhan. Sebab mengikut Yesus, di dalamnya terkandung makna melakukan perintah-perintahnya dan menjadi seperti Dia. Menjadi serupa dengan Dia. Nah, bagaimana kita akan menjadi serupa dengan Dia? Bagaimana kita akan melakukan perintah-perintahnya? Kalau kita nggak mau menyangkal diri, tidak bisa, bro. Tidak bisa, Bapak Ibu, nggak bisa. Markus pasal 1, 35, 36. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan berdoa di tempat yang sepi. Waduh. Matius 26 ayat 41. Berjagalah dan berdoalah. Roh memang penurut, tetapi daging lenyap, daging itu lemah. Berjagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai pencobaan. Gampang atau susah? Susah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Susah. Mengucap syukurlah, itu perintah Tuhan semua. Susah. Ada banyak orang berkata, aduh Pak Pendeta, susah sekali ya firman Tuhan. Ya betul. Kalau cuma jadi Kristen, cuma beragama Kristen, cuma ritual beragama Kristen, menjadi anggota gereja, pergi ke gereja, ya susah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Efesus pasal 5 ayat 22. Aduh, susah banget. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aduh, susah banget Pak Pendeta. Istriku ini cerewetnya minta ampun. Suruh tunduk sama suami, peduli amat. Enak aja peduli sama suami. Ya, suami nggak pernah ngasih duit, suruh tunduk sama suami. Ya, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Konflik batin di dalam kekristenan atau konflik dalam kehidupan Kristen terjadi manakala kita melupakan hakikat utama menjadi orang Kristen, yaitu menyangkal diri. Kalau sudah pegang handphone, susah banget untuk nggak komentar-komentar di Facebook. Giliran ada masalah sama gereja, anggota gereja, mulai posting-posting di Facebook. Ya, ya. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Maki-maki orang, jangan di Facebook, Bu, Pak. Facebook bukan buat maki-maki orang. WA bukan buat maki-maki orang. Jangan juga ada masalah rumah tangga, masalah dengan suami, dengan mertua, dengan istri, pasang di Facebook. Supaya orang tahu, ini bukan menyangkal diri. Menyangkal diri, Alkitab berkata, jikalau seterumu lapar, beri dia makan. Jikalau dia haus, beri dia minum. Ini menyangkal diri. Semua firman Tuhan tertulis di dalam Alkitab tidak akan pernah kita lakukan kalau kita tidak menyangkal diri. Nah, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Kalau saya tidak mau nyangkal diri gimana? Ya kita nggak bisa jadi pengikut. Menurut ayat ini, kita nggak bisa loh jadi pengikut Yesus.
Kita mungkin kenal Yesus, tapi mungkin Yesus nggak kenal kita, saudara-saudara. Ada kata harus, artinya maksudnya adalah tidak bisa tidak, mutlak. Itu sebabnya ada satu contoh di Alkitab, suatu kali Yesus dalam pelayanannya ada seorang muda yang kaya, yang banyak hartanya. Dia mau mengikut Yesus, dia bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Bukankah sudah ada perintah Tuhan?" "Ya, sudahlah, saya lakukan semuanya. Semua perintah Tuhan sudah saya lakukan." Lalu Yesus berkata, "Masih ada satu yang harus kau lakukan. Pergilah, jualah harta milikmu, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Maka kita berkata, maka kecewalah orang muda itu sebab banyak hartanya. Nah, apakah untuk mengikut Yesus kita harus menjual semua yang kita miliki? Bukan. Pelajaran yang kita ambil dari ayat itu adalah bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Keselamatan itu gratis. Tapi mengikut Yesus, menjadi murid Yesus itu membayar harga. Nah, orang muda yang kaya itu tidak mau membayar harganya. Jadi apa yang dimaksud di sini adalah Anda dan saya dipanggil untuk menyangkal diri. Tidak ada ikatan apapun. Anak muda ini tidak bisa mengikut Yesus karena dirinya masih terikat dengan hartanya. Dirinya masih terikat dengan kebanggaannya, dengan pride-nya yang luar biasa. Tanpa menyangkal diri, kita tidak akan pernah bisa mengikut Yesus. Dan kalau kita tidak melakukan firman-Nya, maaf ya, firman Tuhan loh yang bicara. Ya, cuman ini jarang dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan di gereja kan berkat-berkat, kelimpahan, utangku dilunasi. Ya, tidak sakit, aku kaya di bumi di surga, punya rumah di bumi dan di surga. Tunggu dulu. Menjadi Kristen itu bukan cuma urusan punya rumah di bumi di surga, utangku dilunasi, ya, aku tidak sakit, aku kaya. Bukan. Yohanes 8:31-32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, kalau nggak tetap di dalam firman-Nya gimana? Ya tidak dong. Kok enak? Jikalau Anda dan saya tetap di dalam firman-Nya, taat, melakukan firman-Nya, kita adalah murid-muridnya. Maaf, kita bukan diselamatkan karena berbuat baik. Kita bukan diselamatkan karena melakukan firman. Bukan. Tapi melakukan firman adalah tanda bahwa Anda dan saya itu murid-muridnya. Jadi jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, Yohanes 8:31-32, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita tidak mau menyangkal diri bagaimana? Nah, menyangkal diri kan panggilan Tuhan buat kita. Kalau tidak mau ya artinya kita tidak mau menurut kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita tidak menurut kepada Tuhan Yesus, apakah kita masih berani mengklaim bahwa kita itu murid-muridnya? Apakah kita masih berani mengklaim bahwa kita ini Kristen? Ya mungkin KTP-nya masih. Bagaimana kita ini menjadi pengikut Kristus? Kalau hidup kita masih melakukan hal yang abu-abu, suap sana, suap sini, sogok sana, sogok sini, mau ujian SIM aja mesti sogok sana, sogok sini, nggak tahu, sebetulnya kan nggak perlu. Tapi itu kembali ke hati kita masing-masing, bukan? Lalu kita masih mengaku diri kita ini Kristen loh. Ada jalur busway. Itu jalurnya untuk busway, namanya aja busway. Kita masih masuk ke situ.
naik sepeda motor atau naik mobil kita masuk ke situ. Kita tidak taat kepada pemerintah di atas kita. Kita masih ngaku Kristen loh. Pendeta lagi, oh Tuhan, hamba mau pelayanan Tuhan. Waktunya sudah mepet Tuhan. Engkau berkati hamba sampai di tujuan. Atas nama pelayanan masuk jalur busway. Gimana coba? Masih berani ngaku sebagai pengikut Kristus? Mungkin KTP-nya masih. Beragama masih. Pakai dasi mungkin masih. Tapi kita bukan pengikut Kristus loh. Nah, Alkitab berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, maka dikatakan ia harus menyangkal dirinya. Kenapa? Kalau kita nggak nyangkal diri, kita nggak bisa melakukan firman-Nya. Kalau kita nggak menyangkal diri, kita nggak bisa menjadi serupa dengan Dia. Dan apa? Dan memikul salibnya setiap hari. Kenapa kok ada setiap hari? Kok nggak setiap bulan mikul salibnya, setiap bulan aja, setiap gajian dah? Atau setiap tanggal tua mikul salib, biar saya miskin di dunia tapi kaya di surga, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Bukan itu maksudnya. Memikul salib setiap hari artinya kita tahu bahwa salib adalah jenis hukuman hina. Hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Yang pertama kali sebetulnya dilakukan oleh orang-orang Persia kuno untuk menghukum penjahat. Dan kemudian bentuk jenis hukuman ini diadopsi oleh orang-orang Romawi untuk mengakhiri hidup para penjahat. Nah, ada suatu tradisi yang mengharuskan orang-orang yang akan disalib untuk memikul salib. Dipikul salib dulu begitu. Ya, seperti orang kalau pas ada mau Jumat Agung itu ya, ada kalangan-kalangan tertentu yang memikul salib ya, ditonton oleh banyak orang. Sebetulnya itu adalah suatu display. Dipertontonkan. Inilah dia orang yang sebentar lagi akan mati. Jadi memikul salib itu artinya apa? Memikul salib artinya kita sudah tahu kita itu mati. Memikul salib artinya apa? Tidak lama lagi akan mati. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap dosa. Itulah yang dimaksud memikul salib. Nah, kapan kita mikul salib? Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, bukan. Memikul salib artinya mati terhadap diri sendiri, mati terhadap dosa setiap hari. Kenapa kok harus setiap hari? Karena ujian, tantangan, pencobaan itu datangnya setiap hari. Itu sebabnya Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Memberitahu kita bahwa sesungguhnya Anda dan saya pada waktu kita mengikut Yesus, surat Roma pasal 6 berkata, atau pasal-pasal selanjutnya dikatakan, demikianlah hendaknya kita memandangnya, bahwa kita, Anda dan saya sudah mati terhadap dosa. Itu sebabnya kita dibaptiskan sebagai lambang, sebagai tanda bahwa kita in agreement with Jesus, in agreement with the Word of God, dalam persetujuan sepakat amin dengan firman Tuhan bahwa aku sudah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan di situ, to offer your body. Artinya apa? Dipersembahkan. Bukan mati secara fisik, bukan kita bunuh diri rame-rame, bukan. Tapi maksudnya adalah mati terhadap keinginan lama, mati terhadap manusia lama, mati terhadap dosa, dan hidup untuk Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang dulu sudah mati. Jadi jangan asal marah selalu bilang, kamu nggak tahu ya siapa saya? Saya ini dulu preman Tanah Abang, kamu nggak tahu. Saya ini preman Kampung Melayu. Nggak usah dibawa-bawa yang dulu. Sudah mati, bro. Sudah mati. Memikul salibnya setiap hari. Jadi waktu Yesus berkata memikul salib sebagai syarat mengikuti Dia, sesungguhnya Yesus sedang memperingatkan Anda dan saya bahwa jalan yang harus kita lewati mengikut Yesus itu nggak mudah loh. Kalau cuman beragama ya gampang lah. Ya pergi kantor, nggak tahu sekarang, kelurahan, kecamatan, dukcapil atau apa kalau ganti KTP. Ganti KTP jadi Kristen, pergi ke gereja, pakai dasi, sepatu putih, baju putih, dasi putih, topi putih, tas putih, lipstik putih. Bukan. Anda dan saya diberitahu oleh Tuhan untuk mengikut Dia itu tidak gampang. Itu sebabnya Paulus berkata Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup di dalam diriku ini, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah ini apa? Orang yang sudah mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan lamanya, dan hidup untuk Kristus, menyadari bahwa adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku sendiri, Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau Kristus hidup di dalam aku, ngapain berantem di YouTube? Ngapain satu pendeta dengan yang lainnya kampret, preman, yang lainnya, minta maaf ya Bapak Ibu. YouTube kita sekarang ini sudah penuh dengan kekotoran. Maaf. Anda dan saya dipanggil untuk memikul salib setiap hari. Taruh salib di mulutmu. Bukan malah ngata-ngatain pendeta yang lain, pengecut lah, preman lah, yang lainnya lah, seolah-olah dirimu sendiri yang paling betul. Bukan. Pikul salib setiap hari. Menjadi pengikut Kristus, tapi mulutnya bocor, mulutnya kotor, taruh salib di mulutmu. Memikul salib setiap hari. Nah, kalau suami istri mikul salib setiap hari, nggak ada yang namanya berantem terus setiap hari. Ya pernah sih berantem mungkin ya, tapi nggak mungkin berantem tiap hari. Kalau suami istri tahu memikul salib setiap hari, nggak ada orang di gereja berantem terus setiap kali, karena kita mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu pada prinsipnya nggak gampang loh. Jadi Kristen, beragama Kristen gampang. Ikut Yesus artinya mematikan manusia lama dan mati terhadap dosa. Mengapa? Supaya dengan demikian kita menjadi serupa
dengan Kristus. Dan dengan demikian kita bisa menjadi saksi-saksinya karena orang melihat Yesus di dalam kita. Inilah maksudnya memikul salib setiap hari, supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Makanya dikatakan dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Lagu sekolah minggu ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Nah, mengikut Yesus dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Bukan malah kebalikannya, Yesus makin berkurang, kita makin bertambah-tambah. Ya, bukan. Nah, yang terakhir, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, ini yang saya katakan. Kata yang dipakai bukan erkomai. Tadi kata yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku, tadi erkomai. Kata yang dipakai, dan mengikut aku di sini adalah akuluteo. Akuluteo lebih tajam lagi menurut kamus. Akuluteo artinya setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada bahkan pengertiannya secara lebih langsung adalah menjadi murid-muridku. Jadi kata mengikut di sini mengandung makna sesungguhnya memiliki suatu kesungguhan, serius. Ikut Yesus tuh serius Bapak Ibu, nggak bisa main-main. Ya, aduh ditawarin kerjaan, ya udah nggak Yesus lah. Ya, ditawarin cewek cakep, ya udah nggak Yesus lah. Bukan, ikut Yesus itu serius. Mengikut Yesus yang dimaksud di ayat ini bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar aktif di gereja, jadi worship leader, jadi pemain musik, jadi pengurus, jadi pelayan perjamuan, bukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah mengikut Dia dari belakang. Kalau kita mengikut Yesus artinya apa? Saya mengikut si A, artinya kita di belakangnya kan? Nah, ada banyak orang mengikut Yesus, kita di depan, Yesus di belakang, ketinggalan. Mengikut Yesus artinya Yesus di depan. Yesus belok kanan, kita belok kanan. Yesus belok kiri, kita belok kiri. Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus jalan, kita berjalan. Kita dari belakang, kita mengamati, kita melihat, kita mengikuti. Kita berkomitmen sepenuhnya kepada Kristus. Melakukan apa yang Dia perintahkan, hidup serupa dengan Dia, berpikir seperti Kristus berpikir, berkata-kata seperti Kristus berkata-kata, bertindak seperti Kristus bertindak. Masih mau ikut Yesus? Silakan dijawab masing-masing pertanyaan saya ini. Masih mau ikut Yesus? Ikut Yesus bukan sekedar doa terima kasih, bukan sekedar doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, bukan sekedar dibaptis, bukan sekedar CD kalau orang Protestan, bukan sekedar ke gereja, melainkan Anda dan saya dipanggil menjadi murid-muridnya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari kita menengok kembali bagaimana kita mengikut Dia selama ini. Apakah kita sekedar beragama, ritual-ritual, atau sungguhkah kita itu mengikut Yesus? Belum terlambat kalau kita mau bertobat dan memperbarui komitmen dan hidup kita di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak. Berdoa, serahkan hidupmu. Tuhan, saya bukan mau sekedar jadi beragama Kristen, tapi saya mau ikut Engkau, Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Engkau. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Terus berbicara kepada kami, menyadarkan kami bahwa kami harus memikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari, karena itulah tandanya bahwa kami adalah pengikut-pengikut-Mu. Jangan biarkan kami terjebak di dalam ritual-ritual keagamaan, hanya sekedar beragama Kristen. Kehidupan kami sama dengan orang yang lain, yang membedakan hanya agamanya. Dia agama A, saya agama Kristen. Bukan. Tapi ajari kami hidup seperti Kristus. Berkata-kata seperti Kristus. Berpikir seperti Kristus. Bertindak seperti Kristus. Yesus hidup di dalam saya. Dia makin bertambah. Dia dimuliakan. Dan banyak orang mengenal Kristus. Bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, dan sukacitanya menyertai kita sekalian. Jadilah pengikut-pengikut Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu Hari yang termulia. haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah segala suku dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah. Dalam kemuliaannya bersama para tebusan, sambutlah ya Raja. Segala suku kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah, ya Yesus. Maranatha datanglah, ya Yesus. Maranatha